Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari saya Diha Inoviatul Fasanazira, NIM 208190013. Saya Elivianti, NIM 2081914 dari kelas Tadris IPSA. Perkenalkan, nama saya Eliarelin Tri Mujianto dari jurusan Tadris IPSA YIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Elis Fabrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitria Primadani, NIM 208190017. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sejarah lembaga kearsipan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Lansarchief. Nah, Lansarchief ini merupakan lembaga kearsipan yang pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 28 Januari 1892. Tugas dari lembaga ini adalah memelihara arsip-arsip pada masa VOC sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi, ilmu pengetahuan, dan juga membantu pelaksanaan pemerintahan. Lembaga ini pertama kali dipimpin oleh Jacob Anne van der Gijp pada 1905, kemudian digantikan oleh F. Dihan, kemudian digantikan lagi oleh Gode Mosbruggen, dan yang terakhir adalah Johan Verhoeven pada 1937 sampai dengan 1942. Pada tahun 1940 sampai dengan 1942, pemerintah Hindia Belanda ini menerbitkan Arsip Ordonantie atau peraturan mengenai arsip. Nah, isi dari Arsip Ordonantie sendiri yaitu semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal milik pemerintah. Kemudian batas arsip baru adalah 40 tahun, dan arsip yang melampaui batas usia 40 tahun akan diberlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu. Sedangkan tujuan diterbitkannya Arsip Ordonantie ini adalah untuk menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, dalam rangka penolakan tuntutan kemerdekaan dari Indonesia, Lansarchief ini mendapat tugas khusus yaitu ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan juga mengamankan peninggalan-peninggalan sejarah orang Belanda. Yang kedua adalah Kobunjukan pada 1942 sampai dengan 1940. Pada masa pendudukan Jepang selama di Indonesia, nama lembaga kearsipan yang semula Lansarchief ini diganti menjadi Kobunjukan dan ditempatkan di bawah Bunyokyoku. Nah, pada masa ini disebut sebagai masa yang paling sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa ini hampir tidak memiliki peninggalan arsip. Padahal pada masa itu, arsip ini sangat penting bagi orang-orang Belanda. Yang pertama adalah digunakan sebagai penjelas asal-usul keturunan orang Belanda, dan yang kedua adalah digunakan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang apabila orang Belanda dapat menunjukkan bukti bahwa mereka adalah turunan orang Indonesia meskipun bukan dari hasil perkawinan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah lembaga kearsipan di Indonesia. Ada Arsip Negeri tahun 1945 sampai 1947. Secara yuridis, lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak proklamasi. Perkembangan arsip Indonesia merupakan hasil dari pengalaman kegiatan organisasi kearsipan pada masa Belanda. Setelah kemerdekaan RI, kearsipan diambil alih oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri yang berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah Nica datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Lansarchief pada 1947 sampai 1949. Sejak Belanda melancarkan agresi militer di Indonesia, arsip diambil alih oleh pemerintah Belanda dan nama arsip berganti nama menjadi Lansarchief yang dipimpin oleh Profesor W. P. H. Collins. Pemerintah Belanda ini berakhir pada tahun 1949 dan lembaga kearsipan kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada Arsip Negara pada tahun 1950 sampai 1959. Pada 27 Desember 1949, pemerintah Belanda mengembalikan kedaulatan kepada pemerintah RI.
tahun 1945 sampai 1947, Lansarsif ditempatkan di bawah Kementerian Pengajaran Kebudayaan. Tanggal 26 April 1950, melalui SK Menteri PP dan K, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara Republik Indonesia Serikat, dipimpin oleh Profesor R. Sukanto. Setelahnya dipimpin oleh Muhammad Ali. Pada kepemimpinan Ali ini, istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan. Di sini saya akan membahas dari poin pertama, yaitu Arsip Nasional di bawah Kementerian PP dan K. Jadi pada masa kepemimpinan Dr. Andes Muhammad Ali, diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga arsip negara. Nah, langkah pertama yang diambil yaitu memasukkan arsip negara dalam lembaga sejarah pada Kementerian PP dan K. Yang mana berdasarkan SK Menteri PP dan K, nama Arsip Negara berubah menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1959. Yang selanjutnya yaitu Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 1961 sampai dengan 1962. Nah, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 215 pada tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan arsip nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama Republik Indonesia, termasuk dalam wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan material dan personalia, serta hak dan kewajiban keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu sejak turunnya Peraturan Presiden Nomor 19 tanggal 26 Desember 1961, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru atau kearsipan dinamis. Ini pada poin ketiga yaitu Arsip Nasional di bawah Menteri Pertama Bidang Khusus yang mana terjadi pada tahun 1963 sampai dengan 1964. Nah, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 188 pada tahun 1962, Arsip Nasional Republik Indonesia ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan arsip nasional di bidang khusus ini dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah. Selanjutnya yaitu poin keempat, arsip nasional di bawah Kementerian Kompartemen Hubungan dengan Rakyat yang mana terjadi pada tahun 1963 sampai dengan 1966. Nah, pada tahun 1954, nama Kementerian Pertama Bidang Khusus ini berganti menjadi Kementerian Kompartemen Hubungan dengan Rakyat. Nah, dengan adanya pergantian nama tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Nah, di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961. Yang terakhir yaitu Arsip Nasional di bawah Wakil Perdana Menteri bidang lembaga-lembaga politik yang mana terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1967. Nah, berdasarkan keputusan Wakil Perdana Menteri nomor 8, Arsip Nasional itu ditempatkan di bawah Waperdam Republik Indonesia bidang lembaga-lembaga politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang Arsip Nasional yang mana terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1967. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai Arsip Nasional Republik Indonesia mulai tahun 1967 hingga sekarang.
Pada tahun 1967 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi dunia kearsipan di Indonesia. Karena pada saat itu, tepatnya 2 Desember 1967, muncullah keputusan Presiden nomor 228 yang menyatakan bahwa Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, dengan status barunya, pada tahun 1968, Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuannya. Yang pertama, ingin mengajukan tentang perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tentang mengajukan usulan perubahan PRPS nomor 19 tahun 1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan. Namun sayangnya, hingga berakhirnya pemerintahan Muhammad Ali, keputusan tersebut belum juga terlaksana. Kemudian digantikan oleh Ibu Sumartini, yaitu Ketua Arsip Nasional wanita pertama yang berhasil mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 mengenai pokok-pokok kearsipan. 3 tahun kemudian, secara sah, Arsip Nasional berubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan keputusan tersebut secara yuridis menyatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia telah menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, setelah itu, pada tahun 1991, Ibu Sumartini mengundurkan diri. Kemudian, tugas kearsipan dan ketua arsip digantikan oleh Bapak Nurhadi Maketsari. Beliau berusaha untuk menyempurnakan tugas dan fungsi Arsip Nasional secara sempurna. Pada pemerintahan beliau, terjadi perubahan struktur organisasi yang baru. Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92 tahun 1993 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Masa pemerintahan Bapak Nur Hadi ini tidak berlangsung lama, kemudian digantikan oleh Bapak Mukhlis Paeni, yaitu pada tahun 1998. Beliau berusaha untuk melanjutkan kepemerintahan dari yang selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Beliau juga menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Sesuai dengan perkembangan politik, maka turunlah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2001 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Sehingga struktur organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia disesuaikan dengan keputusan Presiden. Pada tahun 2003, secara resmi kepemimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia digantikan oleh Bapak Noman. Hal ini berdasarkan pada keputusan Presiden nomor 74 tahun 2003. Pada masa pemerintahannya, Bapak Noman ingin mewujudkan kearsipan Indonesia melalui perkembangan teknologi, sehingga saat itu penggunaan teknologi sangat digencarkan untuk menghasilkan arsip yang sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia. Pada saat itu, beliau mempunyai visi untuk mengembangkan program sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan tren perkembangan globalisasi informasi, di mana hampir seluruh unit di kantor pemerintah maupun swasta telah menggunakan perangkat komputer. Di sini saya akan membahas ANRI dari tahun 2004 hingga sekarang. Pada tanggal 6 Juli 2004, ANRI dipimpin oleh Dr. Andes Djoko Utomo, di mana pada masa ini ANRI telah meluncurkan JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. JIKN sendiri merupakan sistem informasi dan
sarana pelayanan arsip statis nasional. Tidak hanya itu saja, pada masa kepemimpinan ini, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana dengan dikeluarkannya undang-undang ini menjadikan tonggak kemajuan kearsipan yang ada di Indonesia. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2010 hingga 2013, ANRI dipimpin oleh HM Asihin, di mana pada periode ini ANRI telah membangun Balai Arsip Surami Aceh, dan juga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2012 untuk lebih memperjelas fungsi serta peranan dari ANRI. Untuk itu, ANRI bekerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap arsiparis yang ada di instansi pemerintahan, TNI, Polri, BUMN, BUMD, maupun di lingkup perguruan tinggi. Arsip telah berperan dari masa ke masa. Di tiap era, arsip telah mengalami tantangan yang berbeda-beda. Kini arsip telah membenahi diri. Arsip telah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan berbagai pelatihan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti dengan diluncurkannya Citra Daerah, Citra Nusantara, dan juga Sistem Informasi Jaringan Kearsipan Nasional. Dan di bawah kepemimpinan Dr. Mustari Irawan pada tahun 2013 hingga 2019, ANRI telah menargetkan arsip dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan juga mampu memberikan berkontribusi untuk menjawab tantangan dalam masyarakat luas. Dan kini di tahun 2020, ANRI dipegang oleh Taufik selaku PLT dari lembaga ANRI. Dan di tahun 2020 ini, ANRI telah melaksanakan Diklat Kearsipan guna meningkatkan wawasan serta keahlian arsiparis di lingkup lembaga ANRI. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari secara singkat lembaga ANRI. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.